Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Saya berharap dan saya berdoa bagi Anda semua. Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan tetap semangat. Hari ini, hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, saya ingin mengajak Anda semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1-20. Bacaan hari ini bercerita tentang pertobatan Saulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika membaca bacaan hari ini, saya terkejut dan juga saya hanya bisa menggelengkan kepala. Bagaimana kita tidak terkejut, bagaimana kita tidak menggelengkan kepala ketika kita melihat suatu tindakan, pilihan, dan keputusan yang secara manusiawi tidak dapat kita terima. Suatu keputusan dan pilihan yang sulit untuk dimengerti oleh akal pikiran kita yang sempit ini. Jadi melalui bacaan hari ini kita mendengar bahwa Allah memilih Saulus menjadi pelayan umatnya. Allah memilih orang yang setiap saat, yang hari-harinya mengejar-ngejar umat, menganiaya umat, menjadi seorang pelayan umat. Allah memilih seorang penganiaya umat menjadi seorang penggembala umat. Allah memilih orang yang setiap hari menebar teror, menebar ketakutan di tengah umat, menjadi seorang pembawa kabar baik, pembawa kabar sukacita dari Allah kepada umat. Ini sesuatu yang sungguh sulit untuk dimengerti oleh akal pikiran manusiawi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Ananias yang hidup pada masa itu pun punya pikiran yang sama seperti saya dan juga mungkin Anda, bahwa Ananias sampai mengingatkan Allah tentang orang yang dipilih oleh Allah itu. Ananias memberitahu Allah bahwa Saulus bukanlah orang yang tepat untuk menjadi pelayan umat, untuk menjadi penggembala umat, untuk menjadi pembawa kabar sukacita, pembawa kabar baik. Ananias mengatakan kepada Allah tentang Paulus. Ananias memberitahu tentang tindakan-tindakan Paulus yang menyengsarakan dan menyusahkan umat. Ananias adalah seorang manusia yang pengetahuannya terbatas. Tapi saat itu dia mengingatkan Allah, memberitahu Allah tentang Paulus. Ananias mengingatkan, Ananias memberitahu dia yang adalah Maha Tahu. Ini sesuatu yang wajar secara manusiawi. Dan kalau saya ada di pihak Ananias saat itu, maka saya juga akan berkata hal yang sama kepada Tuhan, bahwa Paulus bukanlah orang yang tepat, bukanlah orang yang pas. Tetapi dari bacaan hari ini, dan juga kita sadar, kita tahu pasti bagaimana kisah selanjutnya tentang Saulus ini. Ia kemudian menjadi seorang pewarta kabar baik yang sangat militan. Ia begitu bersemangat untuk menebarkan kabar baik. Ia pergi ke berbagai daerah, berbagai tempat untuk mewartakan kabar baik. Tidak ada satupun hal yang dapat menghalangi dia untuk mewartakan kabar baik. Banyak penderitaan, banyak kesengsaraan yang dialami oleh Paulus dalam memberitakan kabar baik. Tetapi semua itu tidak sedikit pun menurunkan semangatnya untuk mewartakan kabar baik.
Dari sana kita menjadi sadar bahwa keputusan Allah, pilihan Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah dalam membuat suatu pilihan dan keputusan terhadap hidup seseorang. Rencana-rencana dan keputusan-keputusan Allah selalu tepat, selalu benar. Rencana dan kehendak Allah selalu yang terbaik, walaupun kerap kali tidak dapat dimengerti oleh akal pikiran manusiawi kita. Seperti apa yang kita lihat hari ini, yang kita dengarkan hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan hari ini, kita juga mau diingatkan untuk tidak mudah memberikan suatu penilaian dan judgement terhadap orang lain. Mari kita belajar dari Ananias. Ia sudah dengan cepat memberikan suatu penilaian, dan dari sudut pandang manusiawi, kita pun kerap kali seperti Ananias, cepat untuk memberi penilaian dan judgement terhadap orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini juga mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah tahu akan menjadi apa kita hari esok. Akan seperti apa kita hari esok, kita tidak pernah tahu. Bisa jadi dia dan mereka yang hari ini kita anggap jahat, kita anggap tidak baik, kita anggap buruk, besok akan menjadi pahlawan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan juga bisa jadi saya dan Anda yang hari ini mungkin merasa baik, bisa jadi besok akan menjadi seorang penjahat yang melakukan kejahatan terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang anak manusia. Selagi kita hidup, mari kita belajar untuk berhenti menghakimi dan menjudge orang lain.